Sirin, kalian kenapa? Kelihatannya bingung sekali. Iya, Hel. Kami lagi bingung soal pembayaran ke konsultan barunya Pak Boy. Namanya Pak Ivan, orang Australia. Betul tuh, Hel. Hanya masalahnya, Pak Boy itu suruh siapkan kamu pembayaran honorarium untuk Pak Ivan bulan ini. Tapi, kamu tuh bingung, pajaknya itu kayak gimana? Apakah sama dengan karyawan biasa? Oh, emangnya beda ya? Bukannya semua penghasilan kita pajak itu sama? Nah, itu dia. Kalau yang menerima penghasilan orang asing atau wajib pajak luar negeri, pajaknya beda. Namanya PPh pasal 26. Jadi gini, Hel. PPh pasal 26 itu adalah pajak penghasilan yang dipotong atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak luar negeri dari pekerjaan mereka yang ada di Indonesia gitu. Oh, jadi karena Pak Ivan ini orang asing, makanya pajaknya berbeda dari kita gitu? Tepat sekali. Dan yang wajib potong pajaknya bukan Pak Ivannya, tapi kita, perusahaan yang membayar dia. Nade, Sirin, gimana progres pembayaran untuk Mr. Ivan? Dia butuh dana buat minggu depan. Nah, begini Pak Boy. Sebenarnya kami tuh mau konsultasi dengan Bapak soal ini. Honorariumnya kan 50 juta rupiah. Kira-kira berapa yang harus kami potong? Tarif normalnya berapa emang? Tarif PPh pasal 26 itu 20%, Pak. Tapi ada kemungkinan tarifnya bisa lebih rendah kalau ada perjanjian penghindari pajak berganda antara Indonesia dan negara asalnya. Australia kan? Iya, Pak. Nanti kita minta tolong itu, minta Ibu Talia saja dari kantor pajak ya. Soalnya dia kemarin mengatakan bahwa dia bisa, atau kita lah bisa berkonsultasi dengannya. Oh ya, Baik, Pak. Siap semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Natalia Sabrina. Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Talia, saya dari kantor konsultan pajak. Silakan dulu. Semuanya. Bu Talia, tadi apa yang mau disampaikan? Tadi Pak Boy menghubungi saya soal PPh pasal 26 ya? Ya betul sekali, kami mau bayar honorarium ke konsultan asing asal Australia. Jadi kami mau tahu nih, berapa pajak yang harus kami potong. Oh, baik, saya jelaskan ya. PPh pasal 26 dikenakan atas berbagai jenis penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh wajib pajak luar negeri. Nah, jenisnya itu ada macam-macam seperti ada dividen, bunga, sewa, pensiun, dan juga ada jasa seperti honorarium konsultan. berarti Mr. Ivan ini kena PPh pasal 26 ya? Oh iya, betul sekali. Nah, jadi tarif umumnya itu adalah 20% dari jumlah bruto. Nah, misalnya Pak Ivan menerima honorarium sebesar 50 juta dan pajaknya sebesar 10 juta. Maka jumlah bersih yang diterima Pak Ivan adalah 40 juta. Bu, maaf. Tadi kan teman saya Nadine berkata kalau adanya P3B yang bisa membuat tarif pajaknya lebih rendah. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Pertanyaan bagus. Nah, P3B atau Tax Treaty itu perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara lain untuk menghindari pajak berganda. Artinya, supaya orang yang sama tidak terkena pajak dua kali, di Indonesia dan di negara asalnya. Indonesia dan Australia punya P3B kan, Bu? Ada, tapi untuk memanfaatkan tarif P3B yang lebih rendah ada syaratnya. Nah, Mr. Ivan harus menyerahkan surat keterangan domisili yang menyatakan dia memang penduduk asli Australia dan dikeluarkan oleh otoritas pajak di sana. Formatnya disebut Form DGT. Jadi kalau dia sudah menyerahkan form DGT, tarifnya bisa turun? Bisa, besarnya tergantung ketentuan P3B masing-masing negara. Tapi kalau form DGT-nya tidak ada, tetap pakai tarif 20%. Terus kewajiban kami sebagai perusahaan apa saja ya, Bu? Nah,
3 hal utama. Yang pertama, memotong PPh pasal 26 saat membayar atau terutang. Yang kedua, menyetorkan kas pajaknya ke kas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ketiga, melaporkan melalui SPT masa PPh pasal 26, 23 atau 26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Potong, setor, lapor. Baik, Bu. Ada satu hal penting, bukti potong wajib diberikan kepada Ivan. Itu haknya sebagai pihak yang dipotong pajaknya dan berguna jika dia mengurus kewajiban pajaknya di Australia. Wah, ternyata ribet juga ya, tapi ternyata penting juga. Justru, kalau kita paham, tidak ribet kok. Intinya sederhana, siapa yang membayar penghasilan ke orang asing, dia yang bertanggung jawab memotong dan menyetorkan pajaknya ke negaranya. Baik, Bu Talia, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih ya Bu. Can we go home now? It's getting later, baby. Good morning, everyone. Morning, sir. Please have a seat. Thank you. Mr. Boy, I received your email about the honorarium payment. Is there something I need to take care of? Yes, Mr. Irfan, there is something important we need to discuss together about the tax on honorarium payment. Tax? I already paid tax in Australia. Is I'm going to be taxed twice? Hello, Mr. Irfan. I'm Talia from the Tax Service Office. I completely understand your concern. Let me explain. Under the Indonesian tax law, any income earned from Indonesian sources by a foreign taxpayer is subject to Article 26 income tax, what we call PPh pasal 26. The standard rate is 20% of the gross amount. 20%. That's quite significant. So, you tell me, if my 50 million rupiah, I only get 40 million rupiah? That's correct. However, this is a good news. Indonesia and Australia have a tax treaty formerly called Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda or P3B. This treaty exists partially to prevent double taxation to situations like yours. Oh, I've been here before about the tax treaties. So the rate can be more lower? Yes, it could be. But to apply the treaty tax, you must submit a Form DGT, a certificate of domicile issued by the Australian Tax Office, the ATO. This document proves you are a fiscal resident of Australia. Without it, I'm afraid we must apply the standard 20% rate. So the Form DGT is my responsibility to obtain and submit to the company, right? That's right, Mr. Ivan. Once you provide it, you can apply the 30 rate instead of 20%. That's very fair. I will contact the ATO as soon as possible and get the certificate. Okay, Mr. Ivan. Here is the calculation I've prepared. At the standard 20% rate, the tax will be 10 million rupiah and you receive 40 million net. However, once your Form DGT is submitted and the treaty rate applies, the number will be different. Thank you for being so transparent about this. I really appreciate it. We have no choice but to count Mr. Irfan. Nobody benefits it. We ignore our tax obligation. This country needs these funds to develop and grow. I agree with you, Mr. Boy. Nadine, kalau dilihat-lihat, Pak Irfan lebih tertarik membahas pajaknya daripada kita ya. Makanya itu, Hel, kita juga harus lebih melek soal pajak. Oke. Baik, saya rasa semuanya sudah jelas. Ingat ya, sebagai pemotong pajak,
PT Freelance wajib memotong, menyetorkan paling lambat tanggal 10 dan melaporkan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Dan jangan lupa serahkan bukti potong kepada Mr. Ivan. Thank you so much, Mr. Ian, to explain very well. Now I'm much confident about this. You're welcome, Mr. Ivan. If you have any further question, don't hesitate to contact us at the tax office. We always happy to help. Thank you. Jadi teman-teman, dari cerita tadi, kita belajar bahwa PPh pasal 26 adalah pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri yang bersumber dari Indonesia. Sirin. Kok penjelasan? Oh iya. Dan tarifnya 20% dari penghasilan bruto atau bisa lebih rendah kalau ada P3B dan form DJT yang sah. Rahel, mundur. Dan di sini yang wajib melapor, menyetor, dan memotong adalah perusahaan pemberi penghasilan, bukan si penerima. Aduh. Ivan. Penjelasan. And remember, paying tax is not a punishment. It's a contribution to the country who give you an opportunity to earn. Betul sekali. Karena Pajak